Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sakramen Krisma. Pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian sakramen Krisma. Sakramen Krisma sering juga disebut dengan sakramen penguatan. Penguatan merupakan terjemahan kata Latin confirmation, sedangkan Krisma berasal dari kata Yunani krisma atau pengurapan, yang kata kerjanya krien atau mengurapi. Sakramen penguatan adalah sarana yang diberikan Allah bagi kita. Sakramen Krisma suatu tanda rahmat Allah yang dicurahkan kepada setiap orang melalui Roh Kudus. Pendewasaan untuk menerima karunia Roh Kudus sehingga kita dapat bertumbuh dewasa dalam iman di dalam Kristus. Selanjutnya kita akan masuk pada makna sakramen Krisma. Makna sakramen Krisma ada 4. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus dalam kelimpahannya. Mereka yang menerima sakramen penguatan mendapatkan pencurahan Roh Kudus, seperti yang dialami oleh para rasul pada hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus dapat menjadikan kita seperti para rasul, yaitu memiliki kasih yang berkorban kepada Kristus dan memberikan diri untuk aktif ikut serta dalam karya penyelamatannya. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan pendalaman rahmat baptis. Sakramen penguatan menjadikan kita anak-anak Allah dengan lebih sungguh, meneguhkan persatuan kita dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, mengikat kita lebih sempurna dengan gereja, dan menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus sehingga kita lebih berani menjadi saksi Kristus dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan. Kesatuan dengan Kristus ini mungkin masih bersifat benih. Dalam perjalanan waktu, jika dihayati dengan sungguh, sakramen ini dapat mendorong kita untuk melakukan tugas-tugas apostolik yang bertujuan untuk membangun gereja. Yang ketiga yaitu materai kekal. Seperti halnya sakramen baptis, sakramen penguatan mengukir suatu tanda rohani yang tak terhapuskan sebagai suatu karakter dalam jiwa. Ini adalah tanda bahwa Kristus telah memateraikan kita sebagai saksinya dan memberikan pada kita kekuatan yang berasal darinya. Yang keempat yaitu penyempurnaan imamat umum. Sakramen penguatan menyempurnakan imamat umum yang diterima dalam sakramen baptis. Gereja sendiri menghendaki agar semua anggotanya disempurnakan oleh Roh Kudus dan dianugerahkan dengan kepenuhan Kristus. Imamat umum ini mencapai puncaknya pada saat kita berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi, di mana Kristus hadir dengan segala kepenuhannya. Itulah sebabnya sakramen penguatan berkaitan erat tidak hanya dengan baptis tetapi juga dengan Ekaristi. Selanjutnya kita masuk kepada pelayan sakramen Krisma. Nah teman-teman, sakramen Krisma diberikan oleh uskup. Namun, jika uskup berhalangan, maka dapat memberikan kuasa kepada para imam untuk tugas tersebut. Materia dan forma sakramen Krisma. Seperti sakramen-sakramen lainnya, sakramen penguatan atau sakramen Krisma juga memiliki materia atau bahan dan forma atau rumus yang menjadikan sakramen. Yang pertama, materia. Materia sakramen Krisma yaitu minyak Krisma. Penerimaan sakramen Krisma menggunakan minyak Krisma. Minyak Krisma tersebut
terbuat dari minyak buah zaitun dan dicampur sedikit balsam. Minyak krisma diberkati oleh uskup pada saat misa krisma sehari sebelum hari raya Kamis Putih. Minyak krisma merupakan simbol pengudusan oleh Roh Kudus yang hadir dalam bentuk bau wangi. Yang kedua, porma. Porma sakramen krisma atau sakramen penguatan ialah rumusan semoga dimaterai oleh karunia Allah Roh Kudus atau terimalah tanda karunia Roh Kudus. Simbol-simbol dalam sakramen krisma. Yang pertama, penumpangan tangan oleh uskup. Penumpangan tangan menjadi simbol turunnya Roh Kudus bagi para calon. Roh itu akan menjadi roh yang mendewasakan iman para calon dan menguatkan mereka. Penumpangan tangan pada bahu para calon penerima sakramen krisma menggambarkan bahwa penumpangan itu dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baru yang harus dipikul, yaitu tugas perutusan sebagai saksi Kristus. Simbol yang kedua yaitu pengurapan minyak krisma. Setelah penumpangan tangan oleh uskup, calon penerima sakramen krisma menerima urapan minyak krisma pada dahi mereka. Pengurapan ini menjadi simbol pemberian anugerah Allah yang menguatkan, melantik, menguduskan, dan menjadikan seseorang memiliki tugas baru dalam hidupnya. Pengurapan juga menumbuhkan semangat serta ketetapan hati pada diri seseorang yang menerima dengan bantuan Roh Kudus. Simbol yang ketiga yaitu tepuk pada pipi penerima sakramen krisma. Uskup menepuk pipi penerima sakramen krisma sebagai tanda pemberian restu dan semangat agar penerima sakramen krisma berjuang menjadi saksi Kristus dengan mantap dan berani. Simbol yang keempat yaitu pemberian nama krisma. Nama krisma menjadi simbol semangat baru yang dimiliki Santo Santa yang telah dipilih oleh para calon penerima sakramen krisma. Nama Santo Santa yang telah dipilih menjadi teladan dan menghayati perutusan sebagai saksi Kristus. Selanjutnya kita membahas mengenai syarat-syarat menerima sakramen krisma. Adapun syarat-syarat menerima sakramen krisma yaitu ada 5. Yang pertama, telah dibaptis secara Katolik dan tergabung dalam kesatuan Katolik. Nah, syarat utama bagi seseorang untuk dapat menerima sakramen krisma adalah memiliki iman Katolik, tergabung dalam kesatuan Katolik, dan telah dibaptis secara Katolik. Nah, yang kedua, berusia 14 tahun. Melalui sakramen ini, umat Katolik menerima karunia Roh Kudus dan diikat secara lebih kuat dan sempurna dengan gereja. Seseorang yang telah menerima sakramen dituntut untuk memiliki tanggung jawab iman. Oleh sebab itu, ia harus berada dalam usia yang cukup dewasa untuk dapat mempertanggungjawabkan kedewasaan imannya. Nah, yang ketiga, mengikuti pembinaan khusus penerimaan sakramen krisma. Sebelum menerima sakramen krisma, seseorang diwajibkan mengikuti pertemuan yang dijadwalkan oleh tim katekese untuk melakukan pembinaan calon penerimaan sakramen krisma. Pada umumnya, terdapat 8 tema yang dibawakan dalam pertemuan, yaitu mengenai apa itu sakramen, 7 sakramen dalam gereja Katolik, sakramen tali, unsur-unsur sakramen, syarat-syarat menerima sakramen, serta pelaksanaan sakramen-sakramen. Setiap calon penerima sakramen diwajibkan untuk mengikuti semua pertemuan agar dapat benar mengerti mengenai sakramen yang akan diterimanya. Nah, yang keempat, dewasa secara iman dan rohani. Seseorang yang telah dewasa secara rohani akan dapat menghayati arti sakramen yang diterimanya, serta bertindak menurut dorongan Roh Kudus, bukan hanya menuruti keinginan pribadi.
Ia dapat melihat dari sudut pandang Allah dalam setiap hal yang dihadapinya, mempercayai rahmat, kasih, serta rancangan Tuhan yang indah dalam dirinya. Nah, yang kelima, melakukan sakramen pengakuan dosa. Untuk dapat menerima sakramen Krisma, seseorang harus berada dalam kondisi rahmat, memiliki sikap hati yang bersih, tidak melakukan dosa berat sebelumnya. Untuk itu, sebelum menerima sakramen Krisma, calon penerima sakramen diwajibkan melakukan sakramen tobat atau pengakuan dosa terlebih dahulu, agar ia berada dalam kondisi yang layak untuk menerima sakramen Krisma. Sekarang kita sampai pada ujung pembahasan kita. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kita pada kesempatan ini ialah sakramen Krisma merupakan tanda kedewasaan iman seseorang. Penerima sakramen Krisma melengkapi rahmat pembaptisan dan menyempurnakan inisiasi. Melalui sakramen Krisma, seseorang diikat secara lebih kuat dan sempurna dengan gereja, serta diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus. Sekianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Pace Ebene.